Rayuni. Saya Yandri Nugraha. Saya Dinda Alfianika Lubis. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi petunjuk terjadinya evolusi. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimental ataupun empiris. Proses evolusi hanya bisa didukung melalui bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk terjadinya evolusi. Apa aja sih petunjuk terjadinya evolusi? Nah, petunjuk terjadinya evolusi adalah variasi dalam spesies, temuan fosil, homologi dan analogi alat tubuh sisa, persamaan embrio, kemiripan biokimia, penyebaran geografik, dan domestikasi. Pada bagian pertama yaitu variasi dalam spesies. Jika kita perhatikan, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini yang serupa. Setiap individu dalam satu spesies menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan dapat muncul pada segi ukuran, berat, warna, fisiologi, maupun tingkah laku. Variasi individu dalam satu spesies ini dapat disebabkan oleh faktor genetis dan lingkungan. Jika suatu populasi kemudian dengan suatu sebab tertentu menjadi terpecah dua dan menempati daerah yang berbeda, lama-kelamaan akan terbentuk variasi karakter yang berbeda antar kedua kelompok. Semakin banyak generasi baru yang dilahirkan, akan semakin terlihat perbedaannya dengan karakter saat awal sebelum berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam spesies merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Nah, contoh variasi dalam spesies yang menunjukkan adanya suatu evolusi yaitu variasi pada satu spesies kumbang. Bagian yang kedua yaitu temuan fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fodere, yang artinya menggali. Oleh karena itu, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau terperangkap di dalamnya. Fosil yang ditemukan dapat berupa tulang-tulang dan jejak yang sangat membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut paleontologi. Individu yang terfosilkan dapat secara utuh atau hanya sebagian saja. Misalnya, mamut yang beberapa di antaranya terfosilkan secara utuh di lapisan es Siberia. Kerabat gajah yang telah punah tersebut seakan-akan baru saja mati. Bahkan, dagingnya masih cukup baik untuk digunakan dalam studi biokimia, meskipun telah mati 40.000 tahun. Akan tetapi, pengawetan total organisme mati seperti itu jarang terjadi. Biasanya, setelah mati, bagian yang lunak akan mudah dirusak oleh pemakan bangkai atau bakteri pembusuk. Hanya bagian yang kerasnya saja yang paling mudah terawetkan, seperti tulang atau cangkang. Jika dikelilingi oleh sedimen tanah liat atau silika, maka lama-kelamaan sedimen yang membungkusnya tersebut berubah menjadi batuan. Dengan adanya temuan suatu fosil, maka dapat diadakan penelaahan apa yang terjadi di masa lampau dan mencoba memprediksi dan mengaitkannya dengan proses evolusi. Contoh fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda. Nenek moyang kuda pada awalnya hanya sebesar kucing dan mempunyai banyak jari. Lama-kelamaan, ukuran badannya bertambah dan jarinya bersatu hingga terbentuk kuda yang berukuran seperti sekarang ini. Fosil kuda ini ditemukan pada hampir semua periode geologi. Kuda pertama diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Kuda pertama ini diberi nama Hyracotherium atau Eohippus. Bagian yang ketiga yaitu homologi dan analogi alat tubuh. Pada tubuh hewan vertebrata,
terdapat organ yang strukturnya sama, namun fungsinya berbeda. Fenomena ini disebut homologi. Perbedaan ini disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Contoh homologi sebagai bukti evolusi, misalnya pada kaki bebek yang lebih cocok untuk mendayung atau berenang, sedangkan kaki ayam cocok untuk berjalan. Kedua kaki tersebut memiliki struktur tulang yang sama, namun fungsinya berbeda. Contoh lainnya, sayap burung dan tangan manusia. Sayap burung untuk terbang, sedangkan tangan manusia untuk menggenggam, padahal secara struktural memiliki struktur tulang yang sama. Ada pula fenomena di mana terdapat bagian tubuh yang fungsinya sama, namun strukturnya berbeda. Fenomena ini disebut analogi. Contoh analogi sebagai bukti evolusi yaitu sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Fungsinya sama, untuk terbang, namun struktur penyusunannya berbeda. Bukti homologi dan analogi menunjukkan bahwa adanya pola dasar yang tetap sebagai bukti pewarisan sifat dari moyang yang sama. Modifikasi-modifikasi yang terjadi merupakan adaptasi rancangan terhadap kebutuhan khusus organisme tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alat tubuh sisa. Para ahli berpendapat bahwa organ yang tidak dipakai atau tidak berguna akan tereduksi menjadi alat sisa. Oleh ahli evolusi, alat sisa ini dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi. Sisa kaki pada ular piton adalah salah satu contoh yang mendukung bahwa evolusi memang terjadi. Organ sisa atau vestigial adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh manusia hingga sekarang. Organ ini telah lama dianggap sebagai bukti pendukung teori evolusi, di mana organ tersebut tak punya fungsi dalam kehidupan manusia. Contohnya, pada lebaran tulang manusia bagian bawah yang bentuk tulang ekor. Sisa vestigial ini dianggap sebagai sisa dari ekor yang dimiliki moyang manusia. Selain itu, juga terdapat umbai cacing atau appendix, otot penggerak telinga, gigi taring yang runcing, rambut pada dada pria, dan otot piramida pada tulang belikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan embrio. Pada awal, embrio semua jenis vertebrata itu terdapat kesamaan bentuk dan rupa. Perbedaannya baru akan terlihat pada perkembangan selanjutnya. Perjalanan perkembangan embrio setiap vertebrata dari satu ke tahapan lamanya berbeda-beda. Makin dekat kekerabatan dua vertebrata, maka makin lama perjalanan perkembangan embrionik mereka dalam cara yang sama. Contoh embriologi sebagai bukti evolusi adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa. Saat berbentuk embrio, ikan memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk embrio hewan lain. Namun saat dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesamaan nenek moyang pada hewan tersebut. Kesamaan embrio bisa dijadikan tunjuk adanya evolusi. Semakin banyak kesamaan yang ada pada embrio, bisa dikatakan bahwa semakin dekat hubungan kekerabatannya. Apabila dua spesies atau lebih berasal dari keturunan yang sama, maka spesies tersebut kemungkinan mempunyai kesamaan dalam perkembangannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Alfenita Lubis. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang petunjuk terjadinya evolusi, antara lain kemiripan biokimia, penyebaran geografik, dan domestikasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemiripan biokimia. Bukti adanya evolusi dapat diperoleh melalui petunjuk-petunjuk biokimia karena kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji. Apabila dalam kedua tubuh makhluk hidup terdapat kandungan zat yang banyak memiliki kesamaan, artinya kedua makhluk hidup tersebut berkerabat dekat. Salah satu percobaan untuk mengetahui hubungan kekerabatan yaitu dengan uji presipitin. Dalam uji presipitin dihasilkan presipitin atau endapan akibat reaksi antara antigen dan antibodi dalam tubuh makhluk hidup. Banyak sedikitnya endapan digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antara dua organisme. Yang kedua yaitu penyebaran geografis.
Penyebaran geografis terjadi karena adanya penyebaran suatu spesies dari nenek moyang yang sama ke beberapa daerah luas. Lama-kelamaan spesies mengalami adaptasi berbeda-beda pada masing-masing daerah dan akan membentuk spesies baru yang tidak dapat melakukan interhibridisasi dengan nenek moyang organisme tersebut. Hal ini dapat menjadi bukti adanya evolusi akibat penyebaran geografis. Sebagai contoh, penyebaran adaptif burung finch di Kepulauan Galapagos. Penyebaran adaptif tersebut terlihat jelas pada banyaknya jenis paruh yang dikhususkan untuk jenis makanan berbeda-beda. Nah, yang terakhir ada domestikasi. Apa sih domestikasi itu? Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Perubahan ini meliputi habitat, jenis makanan, atau perilakunya. Hewan-hewan yang dipelihara saat ini merupakan hewan yang telah berubah sifat aslinya, misalnya kucing atau ayam. Pada umumnya, domestikasi disertai dengan seleksi alam dan perkawinan silang, sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Domestikasi akan mempercepat terjadinya evolusi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami. Sampai jumpa.